Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Fabio Quartararo, pembalap utama Monster Energy Yamaha, digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merebut kemenangan di MotoGP Inggris tahun 2025. Balapan di Silverstone, Inggris akan jadi seri ke-7 dalam kalender MotoGP dan akan dijadwalkan berlangsung pada 23 sampai 25 Mei 2025. Sirkuit ini termasuk salah satu trek favorit Quartararo. Ia pernah mencicipi manisnya kemenangan di sana. Jadi wajar jika banyak yang menaruh harapan besar pada Doi. El Diablo memang sedang menunjukkan performa yang makin solid. Di dua seri terakhir, yaitu di Jerez dan Le Mans, Doi tampil mengesankan. Ia sukses merebut pole position di kedua sirkuit tersebut. Tanda bahwa kecepatannya sudah kembali ke level terbaik. Di Jerez, Quartararo berhasil finish di posisi kedua. Tapi sayangnya, saat balapan di kandangnya sendiri di Le Mans, ia mengalami kecelakaan dan gagal finish. Meski begitu, catatan waktunya selama akhir pekan itu tetap mencuri perhatian karena konsisten dan kompetitif. Dengan 2 pole position dan 1 podium dari 2 seri terakhir, banyak yang percaya kalau Quartararo punya peluang besar untuk kembali berjaya di Silverstone. Situs resmi MotoGP bahkan memberi sorotan khusus terhadap performanya. Apalagi setelah sesi tes pribadi yang ia jalani di sirkuit Misano pekan lalu. 2 kali berturut-turut, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha meraih pole position, naik podium di Jerez, lalu gagal finish di Le Mans, tulis laporan tersebut. Sebagai pemenang di Silverstone pada tahun 2021, daya saing Quartararo dan Yamaha kembali patut diperhatikan. Apalagi setelah tes privat di Misano, lanjut pernyataan itu. Walaupun perhatian besar tertuju pada Quartararo, bukan berarti pembalap lain tidak diperhitungkan. Ada 2 nama muda yang diprediksi bisa memberi kejutan, yaitu Pedro Acosta dari Red Bull KTM dan Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati. Keduanya dianggap sebagai ancaman serius dalam perebutan podium di Inggris. Dengan pengalaman, kecepatan, dan semangat pantang menyerah dari El Diablo, balapan di Silverstone diprediksi bakal jadi ajang duel seru antara sang juara dan para calon bintang masa depan. Like and subscribe. Tim Aprilia Racing sepertinya akan melakukan perubahan besar untuk musim MotoGP 2026. Jorge Martin, yang sekarang masih jadi andalan mereka, dikabarkan berniat mengaktifkan klausul keluar dari kontraknya lebih awal. Kalau itu terjadi, 1 tempat kosong akan tersedia untuk pembalap lain di musim depan. Pilihan pembalap yang tersedia untuk musim depan sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi ada 3 nama yang dinilai punya peluang cukup besar untuk menggantikan posisi Martin. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas satu persatu. Pilihan pertama adalah Jack Miller. Berpengalaman, tapi sayangnya belum konsisten. Saat ini, Jack Miller membela tim Prima Pramac Yamaha. Kontraknya akan habis di akhir 2025. Secara pengalaman, Miller tidak perlu diragukan. Ia pernah membela tim-tim besar dan punya skill balap yang oke. Tapi musim ini performanya belum terlalu meyakinkan. Hasil terbaiknya cuma finish di posisi kelima. Kalau Aprilia ingin mendatangkan Miller, mereka perlu pertimbangan matang karena konsistensinya masih jadi tanda tanya. Pilihan kedua adalah Luca Marini, rider yang terancam tergusur di Honda. Luca Marini sekarang memperkuat tim pabrikan Honda, tapi kabarnya posisinya mulai tidak aman. Johan Zarco dari tim satelit LCR Honda justru tampil lebih solid dan disebut-sebut berpotensi diberikan promosi ke tim utama. Kalau Zarco benar naik kelas, Marini bisa kehilangan tempat. Dalam situasi itu, Aprilia bisa jadi pilihan realistis untuk adik tiri Valentino Rossi. Pilihan ketiga adalah Franco Morbidelli, rider yang stabil dan kompetitif. Kalau bicara performa paling menjanjikan, Franco Morbidelli ada di posisi teratas. Saat ini, ia membela tim Pertamina Enduro VR46 dan tampil konsisten sepanjang musim 2025. Ia duduk di posisi keempat klasemen sementara dengan 2 podium di balapan utama dan 1 di sprint race. Kontrak Morbidelli juga akan berakhir musim ini. Kalau Ducati tidak memperpanjangnya, Aprilia bisa dapat pembalap yang sudah terbukti stabil dan mampu bersaing di barisan depan.
like, and subscribe. Sebenarnya, kontrak Jorge Martin dengan Aprilia masih berlaku sampai 2026. Tapi ada klausul yang memungkinkan dia keluar lebih cepat kalau performanya tidak sesuai harapan hingga seri ke-6 MotoGP 2025. Sayangnya, musim ini belum berjalan mulus buat Martin. Ia belum mengoleksi 1 poin pun menjelang Grand Prix Inggris 2025. Bukan karena motornya jelek, tapi karena ia sempat absen di 3 seri awal akibat cedera. Saat comeback di Grand Prix Qatar, ia malah mengalami kecelakaan lagi dan harus menepi. Situasi ini bikin rumor soal kepergiannya dari Aprilia di akhir musim makin kencang. Fabio Quartararo, sang El Diablo, sedang mengalami momen penting dalam karirnya. Setelah 2 musim yang berat akibat performa Yamaha yang stagnan dan kesulitan bersaing dengan kecepatan motor Ducati dan KTM, kini ada indikasi kuat bahwa Yamaha mulai menyempurnakan paket motor mereka dan Quartararo berhasil menyatu kembali dengan motornya. Tanda-tanda kebangkitan Fabio Quartararo yang terlihat adalah 2 pole position beruntun di Jerez dan di Le Mans, menandakan bahwa one lap pace Quartararo dan Yamaha sudah kembali pada level kompetitif. Podium di Jerez menunjukkan bahwa bukan hanya kecepatan kualifikasi yang membaik, tapi juga race pace-nya. Tes privat di Misano menjadi indikator bahwa Yamaha secara internal mulai serius melakukan pembaruan teknis. Namun, kecelakaan di Le Mans juga mengingatkan kita bahwa Quartararo masih berada di fase transisi, di mana batas performa motor dan adaptasi strategi balap masih dalam proses sinkronisasi. Tapi secara umum, bila tren ini terus berlanjut, Silverstone bisa menjadi titik balik besar bagi karir Quartararo, baik secara psikologis maupun statistik kejuaraan. Ditambah lagi, Quartararo pernah menang di Silverstone pada tahun 2021. Karakter sirkuit yang cepat dan mengalir sangat cocok dengan gaya balapnya, yang halus namun agresif di tikungan cepat. Jika kondisi cuaca mendukung dan Yamaha mampu menjaga stabilitas grip, ia bisa jadi penantang utama untuk kemenangan Grand Prix Inggris. Like and subscribe. Di sisi lain, Aprilia menghadapi situasi yang bisa dibilang gawat, namun bukan tanpa solusi. Jorge Martin yang didatangkan sebagai figur sentral proyek jangka panjang, kini justru menjadi sumber ketidakpastian terbesar. Apa yang salah? Absennya Martin di 3 seri awal karena cedera membuat awal musim Aprilia kehilangan arah. Saat ia kembali, performanya belum membaik, dan tidak ada 1 poin pun yang dikoleksi hingga menjelang seri Silverstone. Ini memicu kemungkinan pengaktifkan early exit clause yang tampaknya cukup realistis jika Martin merasa tidak mendapat dukungan teknis dan arah tim yang sesuai dengan ambisinya. Jika Aprilia memang kehilangan Martin, mereka harus segera menentukan arah. Apakah ingin memulai ulang proyek jangka panjang dengan pembalap muda atau mendatangkan pembalap berpengalaman untuk menjaga kontinuitas dan mengembangkan motor dengan lebih cepat? Bagaimana menurut Anda? Silakan berkomentar. DJ